Stories, I'm a fool for your love. Tadi gue kebayangnya kayak drive-thru gitu, enggak? Ya? Enggak lah. Nah, oke. Hai, ketemu lagi di Bikin Kamu Cakep. Nah, back again with me Krisna, dan seperti yang kamu tahu nih, Rumis di Rumi Entertainment, kita punya beberapa program, salah satunya yang ini nih. Ya, Bikin Kamu Cakep kali ini pasti beda banget. Mungkin some of you akan lihat, loh, kok cowok tamunya siapa? Biasanya kan Krisna it's so banget gitu kan ya. Ini beda. Bikin Kamu Cakep nggak melulu elemennya cewek-cewek, nggak melulu elemennya yang cantik-cantik, tapi cakep bisa datang dari mana aja. Nah, salah satu kali ini orang ini membantu sebagian orang untuk bisa merasa lebih cakep dalam usahanya, dalam hidupnya mungkin gitu kan. Kita langsung sambut Reska. Reska, apa kabar? Halo. Baik. Reska ini dari Itru, right? Itru. Ya, Itru. Cerita sedikit deh. Itru ini apa gitu? Tadi gue kebayangnya kayak drive-thru gitu, enggak? Ya? Enggak lah. Oke. Jadi Itru tuh misinya tuh sebetulnya kan untuk membantu UMKM, karena kan dulu tuh kan beberapa ibaratnya kayak kompetitor kita tuh untuk UMKM yang dapur banget, yang konteksnya di rumah bikin usaha gitu kan, itu kan nggak bisa masuk ke salah satu itu kan. Nah, jadi kita tuh hadir untuk membantu mereka. Soalnya setelah kita validasi dan kita main juga nyobain makanannya, ternyata kadang mungkin karena di rumah masak sendiri, jadi kesannya tuh kayak makanan rumah banget gitu kan. Beda kan tes ketika kita makan di tempat makanan rumah sama makanan kafe itu kan beda banget kan. Itu sih konsep ininya tuh. Oke. Itu sebetulnya konotasinya lebih ke negatif atau positif ya, Reska? Maksud gue gini, kalau misalnya kalau gue kan orangnya rumah, begitu tahu dan denger masakan rumahan banget tuh kayaknya, waduh, gue banget deh. Gue lebih prefer kayaknya agak ngejauhin kafe-kafe gitu, ngerti gak? Karena menurut gue rasanya common banget apa segala macam. Nah, yang di Itru sendiri nih sebetulnya lebih menonjol rasanya atau muatannya lebih rumahan banget atau gimana sih? Kalau untuk rasanya sebenarnya lebih variatif sih, gitu kan. Cuman lebih ke kita tuh bener-bener pengen ngebantu beberapa UMKM yang emang ada di Indonesia kan udah banyak banget. Kalian payungin lah intinya ya. Oke. Nah, ini khusus makanan aja. Iya, khusus makanan. So far udah terdaftar berapa nih? So far? Kita terakhir itu ada kurang lebih 300-400 UMKM sih, masih di Jabodetabek sih. Oh, 300. Wow, banyak banget ya. Dan ini berdiri mulai 2020 kemarin sih, baru jadi udah during pandemic ini ya. Iya. Oke. Nah, secara goal sendiri nih, Reska, secara goal sendiri, apakah nggak berusaha untuk membandingkan, tapi yang udah biasanya karena ada momen ini teman-teman atau sebuah adalah sebuah instansi, mereka menggabungkan aja, nyari konten gitulah. Padahal sebetulnya secara di dalamnya nggak terorganize dengan baik, bahkan mungkin tidak diurusin. Nah, sebetulnya goals kalian ini apa? Goals kalian ini apakah memang biar semua nih ngerasain yang sama, biar semua nih survive di saat pandemik ini, atau apa? Reska? Nggak gitu juga sih, soalnya kan setelah kita cari tahu tuh kan bisa dibilang UMKM ini kan nggak terlalu aware dengan teknologi kayak gitu-gitu kan. Apalagi mereka ini yang paling suffer sebetulnya di pandemi ini kan, paling suffer kan. Iya. Nah, makanya kita kan selain dari ngebantu untuk mereka dibilas lebih jauh, nah kita juga ngebantu untuk managing si orderannya itu. Jadi mereka tuh bener-bener Oke. Karena kita kan tagline itu kan tagline si Itru itu kan dapur masak terus, untung terus gitu kan. Jadi dia tuh bener-bener cuman masak aja, nggak usah mikirin ibaratnya, oh ini gua besok harus orderan ke anu enggak, tapi kita yang handle. You guys yang itu manage. Keren loh. Kita yang handle. Ya. Harga tapi dari si UMKM. Harga UMKM. Oh, oke. Wah, cakep sih, cakep. Lebih dari 300 partisipan yang ada di Jabodetabek ini. Nah, tapi kalau misalnya di klasterisasi, ada nggak sih klaster yang sudah dibentuk oleh teman-teman Itru gitu, misalnya khusus dari Jakarta Selatan sendiri, Utara sendiri, atau apa? Atau misalnya nanti ternyata si pengguna, sebetulnya gini guys, bocoran dikit, cuman gue nggak bisa ngomong lebih lanjut. Intinya Itru ini mulia sekali. Dia membantu teman-teman yang mungkin saat ini lagi nggak ngerasa cantik, nggak ngerasa cakep, cuman gara-gara dia terpublish keluar, akhirnya merasa cakep gitu kan. Cakep tuh means adalah dia pede dengan barang-barangnya melalui mereka. Mereka ini base-nya sebetulnya apps, right? Tapi gue nggak ngomongin soal apps-nya nih di sini gitu kan.
the way it through menjembatani teman-teman ini supaya bisa survive. Nah, seperti omongan gue tadi di awal tuh, Reska, gue kan ngelihat bahwa ini udah 200, 300. Ini gimana lo ngebaginya? Apakah Jaksel sendiri, ini sendiri, atau karena mungkin makanan pedes sendiri? Itu gimana? Ada nggak sih segmentasi? Segmentasi untuk tiap daerah sih ada pasti. Soalnya kan tergantung dari si pembelinya nanti itu dia tuh di daerah mana. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan dia itu nanti sempat kemarin tuh dia dari Depok tuh, ternyata dia kenal salah satu UMKM yang makanannya enak, dia tuh di Serpong, itu dia bela-belain beli dari Serpong dikirim ke Depok gitu. Pernah kayak gitu. Nah, kalau kamu tadi sempat bilang dikirim, ini berarti tetap menggunakan third party untuk mengirimkannya atau gimana? Misalnya like apa ojol apa segala macam gitu ya? Saat ini masih ini, mungkin nanti kita punya ini sendiri juga sih. Nice. Oh, nah tadi sempat dibilang juga karena misalnya gue senang sama yang masakan di Serpong, gue bela-belain tuh mesen. Nah itu akan ada nggak sih perbedaan apa nih harga atau segala macam? Pasti beda ya? Beda. Kalau misalnya kita ngelihat dari kompetitor kita tuh harga pasti beda sih, pasti di bawah itu sih. Pasti di bawah itu banget. Apa yang ngebuat Eatthrough ini beda sama kompetitor lainnya? Atau I don't know, mungkin yang sejenis apa yang bisa lu claim saat ini? Apa yang membedakan lu? Yang membedakan kita, mungkin kan kalau misalnya kompetitor lain tuh lebih mostly ke resto, cafe gitu kan. Dan untuk UMKM mungkin ada, cuman nggak terlalu terekspos kalau dia tuh ternyata UMKM gitu kan. Gitu kan. Nah kalau itu bener-bener ini lu jangan terlalu banyak resto cafe deh gitu kasarnya ya. Tapi ini ada beberapa orang yang bener-bener berusaha survive, apalagi di pandemi sekarang kan banyak banget tuh tiba-tiba dapur online pada muncul kan. Ini bantu mereka loh gitu. Banget. Oke. Jadi ini mungkin kalau gue boleh bilang ini fokus lu lebih ke UMKM. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau resto-restoan mau ikut boleh. Boleh aja sih, tapi untuk sekarang kita lebih fokus ke UMKM dulu. Nice. Baik. Oke. Nah, again, kalau ngomongin soal UMKM, suffer during pandemic, kira-kira apa aja sih yang Eatthrough kasih? Eatthrough kasih itu maksudnya gini ya, gue UMKM, gue join sama lo, benefit apa yang gue dapat sebagai UMKM yang join ke lo? Biasanya tuh kita yang pertama kan pasti ngebantuin untuk managing orderannya itu satu. Betul, pasti. Terus yang kedua kan ya pasti ketika dia udah selesai buat makanannya itu dikirimkan. Kan biasanya kalau misalkan beberapa orang order sendiri, nah kita bantuin order itu. Terus yang ketiga mungkin kedepannya si orang ini tuh ketika ada orang order, kita mungkin dapat kasih insentif ke si dapurnya juga sih. Gitu. Serius? Bisa jadi seperti itu. Wow, gila ya. Berdiri 2020, terus sudah sampai 300 UMKM yang join sama Eatthrough gitu kan. Next step-nya ke depannya kira-kira apa yang mau di-develop sama Eatthrough nih? Ya pasti kita yakin lah ya, karena 2020 secara apps mungkin lagi develop apa segala macam. Ya kayak kita ya sudah lah ya, kita tahu lah itu pasti terjadi karena kalian bisa dibilang baru gitu kan. Nah tapi kira-kira untuk kedepannya ini, apalagi kita udah mau ganti tahun nih gitu, ini apa? Ini ada nggak sih yang kalian coba untuk kedepannya nih? I don't know, mungkin akan menambah lebih banyak lagi atau apa bagaimana? Kita sih rencananya kemungkinan pengen expand ke kota Bandung. Kemungkinan sih itu. Nice. Bakal ke kota Bandung dulu kemungkinan sih. Terdekat adalah Bandung ya. Berarti ini luar kota masih belum bisa pesen ya. Misalnya gue pesen sate Padang gitu, itu nggak mungkin ya dikirim dari Jakarta ke Bandung. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Basi sampai sana. Tapi kalau dikirim ke Bandung, frozen food. Iya. Oh ada tapi. Ada frozen food ada. Nah ini mumpung nih. Apa aja sih yang ada di Eatthrough? Coba deh. Makanan siap saji ada. Frozen food ada. Kayak daging terus sama ikan gitu ada. Sayur mulai ada deh kalau Oke. Masakan jadi ada. Masakan pasti gitu kan. Minuman ada. Oke. Kopi-kopian pasti banyak di situ ya. Pasti banyak. Yang botol gitu kan sekarang gitu kan. Iya. Itu ada. Event sekelas ini aja apa namanya? Moonbucks saja, kok Moonbucks gue nyebutnya? Ya daripada gue nyebut yang lain ya, sekelas Moonbucks saja ada literannya gitu kan. Ini pun juga pasti banyak di situ. Ada. Oke. Base kantor di mana nih? Kita di Satrio sih Kuningan. Oh Kuningan. Wah udah berani sewa di situ, berarti udah oke nih gitu ya kan.
Kak, kalau misalnya ngomongin soal Itru, dan ini kebetulan tayangan ini teman-teman UMKM atau Rumis yang lagi di kosan, kebetulan kamu lagi pengen nih gitu ya join sama Itru, bisnisnya possible atau enggak? Possible banget lah. Caranya? Tinggal ke daftar di website. Kalau nggak di Instagram tuh kan tinggal nge-direct message aja, itu langsung ke kontak sih. Itu pasti bisa dibilang kan sampai malam pun kalau kita selama belum tidur itu pasti kita balas-balas. Adminnya ada ya? Ada. Oke, program-program apa yang di-develop nih? Mungkin ada webinar atau apa, ada nggak? Webinar saat ini belum sih. Cuman kalau misalkan tadi kan bilang sempat anak-anak kosan kan, itu kalau kamu coba usaha untuk misalkan jualan, sebenarnya di Itru bisa sih. Itu jadi ibaratnya ada program yang namanya reseller kan. Ada program itu juga gitu. Cakep. Ya udah. Thank you, Reska. Singkat padat jelas ya, gitu ya. Jadi sekali lagi, once again, mudah-mudahan tahun depan pandemi beres semua. Amin. Tapi yang pasti, yang seperti kita tahu, mau ada pandemi atau enggak, kita harus think kreatif. Mungkin ini momen yang pas bisa bikin kamu lebih kreatif dan cakep lagi secara usaha kamu. Jangan lupa ada Itru, dan kamu bisa DM atau kepoin IG-nya Itru. @itru.co. Boleh di spelling mungkin? Eko, Tango, Oke. Alpha, Romeo, double O. Oh, Itru. Itru. Ya udah nanti aja lah ya di sini ya. Gua ngerjain dia doang sih sebenarnya. Anyway nanti gua typing di bawah. Ya di Itru ya. Website nggak usah dulu berarti ya. Akunnya Reska boleh deh sekaligus. Nggak apa-apa, boleh dong. Lu jomblo apa udah ini sih? Udah ada sih. Udah ada, nggak apa-apa mau nambah dia. Di mana? Apa? @REZCA Febian. Oke. Anyway, Itru ini adalah one of Rumi partners. Jadi pengen tahu kira-kira lagi ngapain mereka, kepoin aja di IG-nya Itru, oke? Reska, thank you. Oke, sama-sama. Gotta go, love you all, peace. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa kepoin dia ya. Gotta go, see you, bye. Thank you. Closed doors, I'm a fool for your love.